Pemirsa, beberapa waktu yang lalu sempat santer dikabarkan bahwa pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko sudah menikah. Isu yang beredar juga menyebutkan mereka telah memiliki seorang anak berumur sekitar 2 tahun. Orang pun mengkait-kaitkan bahwa ketertutupan mereka soal perkawinan tersebut lantaran Mona tengah menjaga karir keartisannya yang tengah menanjak. Tapi kepada wartawan yang mengkonfirmasinya, keduanya memang menepis isu tersebut. Buktinya pada Belum, masih dalam tahap nyari-nyari lagu sama ya milih-milih deh jenis-jenis lagunya. Ya sambil nunggu tahap itu sekalian diisi waktunya dengan main sinetron. Bagaimana dengan kegiatan menyanyinya saat ini? Kabarnya ia sempat bingung antara membawakan lagu remaja atau lagu anak-anak. Album solo yang pertama kan udah ya waktu kemarin tuh yang Lilian tahu-tahu tuh masih album anak-anak. Terus ntar buat album yang kedua sih ya mungkin agak-agak remaja lah ya. Cuma buat jenis musiknya mungkin biasa lah pop. Hal-hal lucu atau menggelikan memang bisa dialami setiap orang kapan dan di mana saja. Sebagai pemain sinetron kerap berada di luar rumah, Leoni juga pernah mengalami hal tersebut. Aku yang lagi syuting Siapa Takut Cinta tuh di SMP 227 kalau nggak salah. Tuh syuting di sekolahan kan dan rame banget gitu loh di situ dari anak-anak sekolahan sampai anak-anak yang penduduk sekitar situ pada nonton semua. Terus pas lagi pada ngeset gitu kan habis cuci tangan waktu berdua sama teman cuci tangan terus jalan dong di koridor gitu terus ya aku lari-larian gitu lah lagi lari-lari gitu terus tiba-tiba kakiku kesandung kabel dan gebrak jatuh dan di situ banyak penonton dan pada ketawa semua. Sakitnya sih enggak, malunya itu loh enggak. Pemirsa, berkaitan dengan sinetron remaja yang saat ini tengah dibintanginya, Leono pun tidak luput dihembus angin gosip. Ia dikabarkan tengah dekat dengan Roger Danuarta, salah satu cowok pendukung sinetron tersebut. Lantas seperti apakah hubungan mereka saat ini? Deket, iya deket sih. Hubungannya kayak apa ya? Ya tebak sendiri aja deh. Kalau boleh tahu seperti apakah cowok idolanya? Dia tuh mesti baik, mesti pengertian, perhatian, dan jangan cemburuan deh. Cemburu boleh tapi jangan sampai cemburu buta. Apakah Roger sudah memenuhi kriteria yang dimaksudnya itu? Ya nggak menutup kemungkinan, tapi kan belum tahu lah. Kalau misalnya dia mau 3 tahun lagi deh, tunggu saya umur 17 tahun. Pemirsa, lagu Yogyakarta dari Club Project ternyata memiliki arti yang besar bagi masyarakat Jogja. Lewat lagu yang populer di tahun 1991 itu, mereka menilai Katon Bagaskara punya andil yang cukup besar dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta. Itulah sebabnya pada tanggal 27 Maret lalu ia kembali menyabet Kala Cipta Award 2002 dari Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Pemirsa, tanggal 27 Maret lalu Katon Bagaskara baru saja memperoleh penghargaan berupa Kala Cipta Award 2002 dari Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Masyarakat Jogja selaku penggagas pemberian anugerah itu menilai sebagai seniman Katon memiliki andil cukup besar dalam pengembangan pariwisata di Yogyakarta lewat lagunya yang berjudul Yogyakarta. Alasan inilah yang pada akhirnya membuat vokalis kelompok Club Project itu berhak menerima penghargaan yang juga diberikan dalam rangka Asia Tourism di Yogyakarta. Sayangnya Katon tidak datang dalam acara yang digelar di salah satu hotel terkemuka di Yogyakarta itu. Bahkan ia juga mengaku sempat heran mengapa hanya dirinya yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan itu sangat subjektif sekali dan yang pasti kalau orang seperti saya diberi penghargaan saya juga sungkan untuk menanyakan ini siapa ya yang dikasih gitu dan sebuah penghargaan patut untuk diterima. Apa yang membuat ia tidak hadir dalam acara pemberian anugerah itu? Saya sangat menyayangkan bahwa informasi penerimaan itu 3 hari sebelumnya baru saya dapat, di mana saya sudah terikat kontrak untuk show bersama Club Project. Lantas bagaimana perasaan Katon atas pemberian tersebut? Kebahagiaan yang pasti sudah terasa ya, kebanggaan gitu bahwa saya kok bisa di respect dengan orang seperti beliau gitu. Setiap penghargaan biasanya bisa memacu sang seniman untuk berkarya lebih baik lagi. Berkaitan dengan itu, bagaimana dengan Katon? Apakah ia merasa dirinya makin terpacu? Penghargaan mau sebesar atau sekecil apapun selalu mempunyai efek memberi semangat, memberi spirit. Karena seorang musisi itu
Dia bisa hidup kalau karyanya dihargai, direspek. Dalam rangka Jogja Never Ending Asia, Katon juga dipercaya oleh Gubernur Yogyakarta untuk menangani tim song dari program tersebut. Tanggal 31 Mei mendatang, program sekaligus lagu tersebut resmi diluncurkan. Atas kepercayaan ini tentu saja Katon merasa dirinya sangat terhormat. Sangat bangga, sangat terhormat, dan sangat bahagia saya bisa dipercaya di situ, dan saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Apa sebenarnya yang membuat Katon sangat mencintai Jogja? Mungkin udaranya, makanannya, dan keramahan penduduknya itu menjadi satu ramuan yang sebagai seniman saya itu menjadi terinspirasi banyak sekali untuk berbuat sesuatu dalam seni maupun berbuat sesuatu di dalam berhubungan dengan orang-orang di situ. Pemirsa, 27 Maret lalu juga menjadi hari bahagia bagi pasangan artis Mona Ratuliu dan Indra Brasko. Pasalnya pada hari itulah Indra secara resmi melamar Mona. Lamaran tersebut sekaligus menepis kabar yang mengatakan bahwa mereka telah menikah dan mempunyai seorang anak. Menyusul pasangan ini, penyanyi Nina Warna juga dilamar kekasihnya Erik pada tanggal 29 Maret lalu. Seperti apakah rencana pernikahan kedua pasangan ini? Inilah pernyataan mereka. I wanna feel this. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu sempat santer dikabarkan bahwa pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko sudah menikah. Isu yang beredar juga menyebutkan mereka telah memiliki seorang anak berumur sekitar 2 tahun. Orang pun mengkait-kaitkan bahwa ketertutupan mereka soal perkawinan tersebut lantaran Mona tengah menjaga karir keartisannya yang tengah menanjak. Tapi kepada wartawan yang mengkonfirmasinya, keduanya memang menepis isu tersebut. Buktinya pada tanggal 27 Maret lalu, Mona baru saja dilamar sang pacar yang juga merangkap manajernya itu. Menyusul lamaran tersebut, tahun ini juga mereka berencana meresmikan hubungan asmaranya ke pelaminan. Tapi soal kapan tanggal dan hari pernikahan itu, keduanya mengaku masih mencari saat yang tepat. Nyari-nyari hari dari keluarga, sama-sama nyari-nyari hari, jadi baru start dari situ dulu. Jadi gedung apa segala macam belum. Seperti apakah rencana pesta pernikahan yang akan mereka gelar nantinya? Party kecil-kecilan banget, yang datang juga mungkin saudara sama teman-teman dekat. Yang penting kita convert juga tamu-tamunya convert itu aja. Menyinggung rencana pernikahan tersebut, ada kesan bahwa pasangan ini melakukannya secara mendadak. Apa komentar mereka tentang hal ini? Waktu itu keluargaku sekitar berapa pada datang semua ke rumah, ada kuis gitu kan, keluargaku pada datang, terus tiba-tiba inilah dipanas-panasin, yuk itu tuh lamar deh sekalian lamar gitu ya. Terus udah gitu Mona bilang udahlah, ayo berani nggak ngelamar gini-gini gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah. Ada surprise banget, akhirnya beneran dilamar. Betulkah bahwa rencana pernikahan itu merupakan bagian dari upaya mereka menepis gosip pernikahan mereka selama ini? Lihat buktinya deh nanti, akhirnya kita menikah, baru menikah, jadi belum menikah. Bagaimana dengan usia Mona yang terbilang masih sangat muda? Apakah ia sudah betul-betul yakin dengan pernikahannya nanti? Yang buat aku mikir pengen nikah cepet-cepet itu karena udah ketemu calon yang cocok, udah gitu Indra juga udah settle banget, rumah udah ada, terus kita juga udah lumayan ya berkecukupan gitu ya kalau di materinya. Jadi mau cari apa lagi, aku juga udah bingung nih mau ngapain lagi. Pemirsa, selain pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko, pasangan penyanyi Nina Warna dan Erik juga berencana menikah tahun ini. 2 hari setelah Indra melamar Mona, atau tepatnya tanggal 29 Maret lalu, Erik dikabarkan sudah melamar Nina. Padahal sebelumnya tidak banyak yang tahu kalau mereka sudah berhubungan sejak 3 tahun yang lalu. Lantas kenapa baru sekarang mereka lebih terbuka kepada publik? Karena waktu itu masih belum yakin, dan dia juga masih belum yakin sama saya. Kan kalau misalnya gue udah kembar-kembur ke orang-orang, aneh pacarku segala macam, toto nggak jadi kan? Waktu itu. Ya masih gambling lah waktu itu. Gitu. Seperti apakah pesta pernikahan yang mereka inginkan nantinya? Resepsi sih yang belum tahu apakah akan ada atau enggak gitu. Yang pasti kalau dari keluarganya aku, kita cuma nyelenggarin akad nikah. Cuma kita nggak ada kawinannya, kita nggak seperti kawinan yang konvensional di mana tamu-tamu harus baris salaman satu-satu. Kita sih sebisa mungkin mingle ya sama seluruh tamu yang ada, jadi kita lebih dekat. Tapi konsepnya seperti apa, eksekusinya seperti apa, ya nanti lah. Lantas bagaimana dengan karir Nina?
Apakah setelah menikah nanti akan tetap dijalankan? Insya Allah jalan terus ya. Karena menikah kan cuma suatu fase kan. Bita pun. Menikah cuma suatu fase dan pekerjaan kita adalah itu. Ya diterusin aja.